Setiap masa ada orangnya, dan setiap orang ada masanya. It's a West Coast winter, sun's still a furnace, so I keep turning, just never on purpose. I'm saturated in equal parts sun and doubt, so I turn the fan on high and hope I sweat it out. Di setiap foto ini ada wajah-wajah yang pernah lelah, Christmas tapi is tetap memilih gone, untuk bertahan. I miss my mom. Ada tawa yang lahir dari proses, Least I got my dad, dan ada cerita yang hanya kami yang Belize and tahu. Jakarta. Aspresia bukan tentang siapa yang paling terlihat, While here tapi it's tentang dry siapa yang terus and berjalan. Kinda wish I knew what I meant when I say I miss home. Guess I'm forever. Di balik setiap langkah itu, ada kebersamaan yang tak selalu tampak, senyum yang muncul di saat yang tepat, serta momen-momen sederhana yang membuat kami merasa di rumah. Setiap percakapan, setiap bantuan kecil adalah benang yang menjalin kisah kami bersama. Waktu terus berjalan, orang datang dan pergi, tapi kenangan di tempat ini tetap hidup. Setiap sudut, setiap foto, setiap tawa menjadi saksi perjalanan kami dan pengingat akan arti sebuah perjalanan bersama. Kadang kami tersadar bahwa tidak semua momen terekam di kamera, tidak semua kata tercatat dalam catatan. Namun rasa yang tercipta di antara kami akan selalu tersimpan dalam hati. Itulah yang membuat setiap langkah di sini berarti, meski sederhana dan sering tak terlihat. Setiap tawa, setiap kesalahan kecil, dan setiap malam yang kami habiskan bersama mengajarkan arti kesabaran, keberanian, dan persahabatan. Dan ketika kami menoleh ke belakang, kami menyadari bahwa perjalanan ini bukan hanya tentang hasil, tapi tentang bagaimana kami berjalan bersama. Kami mungkin berubah, tempat mungkin berpindah, tapi memori itu selalu tinggal di hati. Aspresia bukan sekedar ruang atau bangunan. Ia adalah rumah bagi cerita, tawa, dan langkah-langkah yang tak akan pernah kami lupakan. Biarkan saja kita kesana, selagi masih bisa bersama. Kita di ujung cerita untuk 5 menit. Coba kau mengambil alih dunia. Ada masanya kita mencuri ruang dan waktu. Walau pasti berat
engkau tertidur, aku pergi menghibur. Beda kota, pisah raga, bukan masalahku. Lihat wajahmu di layar, ku tetap bersyukur. Saat engkau terjaga, aku kan ada di sana. Sempatkan bermain dan bawakan cenderamata. 1 sampai 5 tahun cepat tak terasa. Segala hal ku upayakan untuk melindungi. Tunggu aku kembali lagi esok pagi. Tunggu lebih baik, cari panggilanmu jadi lebih baik dibanding diriku. Untuk sementara ini aku mengembara jauh. Udah belum ya? Saat dewasa kau kan mengerti. Saat engkau dewasa dan aku kian menua. Jika aku berpulang lebih awal tidak apa. Berjumpa lagi di sana, aku tetap sama. Saat engkau teringat dengan kita mana kalah. Maaf atas perjalanan tidak sempurna, namun percayalah untukmu ku jual dunia. Segala hal ku upayakan untuk melindungi. Tunggu aku kembali lagi esok pagi. Tunggu lebih baik dari panggilanmu jadi lebih baik dibanding diriku. Dan terawal saat ini selepas lepasku, karena telah kau kan tersayang. Aku tahu kamu hebat, namun selamanya diriku pasti berkurang. Aku selalu jauhkanmu dari dunia yang jahat. Ini sumpahku padamu untuk biarkanmu lebih baik dari panggilanku jadi lebih baik dibanding diriku. Untuk sementara kita tertawakan berbagai hal yang lucu dan marah. Selepas-lepasnya saat dewasa kau kan mengerti. Karena kelak kau kan tersakiti. Saat dewasa kau kan mengerti. Karena kelak kau kan tersakiti. Rayakan hari ini, besok sisa sengsara. Belum pulang kau pun di sini, temani diriku.
semua tak baik saja. Ada masanya kita mencuri ruang dan waktu, walau pasti berlalu. Biarkan saja kita kesana selagi masih bisa bersama. Semuanya sementara, kita di ujung cerita. Untuk 5 menit coba kau mengambil alih dunia. Ada masanya kita mencuri ruang dan waktu, walau pasti berlalu. Biarkan saja kita kesana selagi masih bisa bersama. Ada masanya kita mencuri ruang dan waktu, walau pasti berlalu. Biarkan saja kita kesana selama-lamanya, selagi masih bisa bersama. Bersama, 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 oh, oh, oh. Between two worlds, right foot wrong, left foot heartless, head and heart at war. I do my best between addresses when Halo semua, aku Lintang dari Biro Entrepreneur. Perkenalkan, nama saya Muhammad Taufal Abian dari Departemen Advokasi. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Muhammad Hidayat dari Departemen PSDM. Halo semuanya, aku Amanda Auliani dari Departemen Infocom. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Kurnia Fajril Farizi, biasa dipanggil Aji dari Departemen Akpres. Halo semuanya, perkenalkan aku Indartati dari Sekretaris. Halo semua, kenalin saya Yahya Yasi dari staf muda Departemen Prohis. Kalau ekspresi dalam satu kata, yang satu kata itu adalah bertumbuh. Menurut saya, Aspresia dapat digambarkan dengan satu kata, yaitu keluarga. Satu kata buat Aspresia itu fana. Aku akan menggambarkan satu kata itu hangat. Momen yang paling berkesan buat saya selama satu periode ini adalah ketika
saya dan juga Departemen Advokasi melakukan keringanan UKT. Nah, di situ kami bersembilan sama-sama berkumpul saling menginput data yang sudah diterima dari mahasiswa untuk diinput ke dalam prodi. Nah, di situ kita sambil menunggu sampai malam karena prosesnya cukup lama, dan menurut saya di situ adalah momen yang paling berkesan karena saya merasakan kekeluargaannya di situ. Kita saling susah bareng-bareng, kita saling membantu bersama-sama, dan gak ada yang saling meninggalkan satu sama lainnya. Dan di situ juga saya merasakan bahwasannya apa kewajiban yang saya emban untuk menjadi bagian dari advokasi untuk seluruh mahasiswa pendidikan matematika. Momen paling berkesan di Ekspresia, sebenarnya setiap kali perjalanan di Ekspresia itu sangat berkesan, tapi kalau memang harus dipilih salah satu dari sebanyaknya itu, saya pilih family pertama karena itu awal mula di mana sepaknya terbentuk, perjalanan dimulai, jadi itu yang paling berkesan buat saya. Momen apa yang paling berkesan selama aku di Ekspresia? Sebenarnya tuh banyak ya. Menurutku tuh selama aku di Ekspresia tuh semuanya tuh aku bakal anggap memories banget. Tapi ada beberapa yang menurut aku tuh memorable banget. Contohnya yang pertama itu saat karir. Waktu itu ada proker dari Infocom tuh namanya karir, dan situ aku sebagai ketua pelaksana, dan situ jujur itu tuh menurutku itu bukan first experience, tapi di lingkungan perkuliahan menurutku itu benar-benar suatu memorable banget, karena dari situ juga semua hal-hal kayak dari cara aku berpikir, cara aku ngomong, cara aku bekerja sama dengan tim yang lainnya itu benar-benar teruji banget. Terus yang kedua, ketika aku main sama teman-teman dari departemen aku, itu departemen Infocom, dimana kita waktu itu ke suatu foto studio, tapi ada kendala di mana Grab itu pada nolak kita. Nah, di situ tuh benar-benar memorable banget karena kita jalan dari tempat foto studionya itu sampai ke depan halte buat naik Jack Lincoln. Itu memorable banget. Hal-hal yang berubah saya semenjak join di kabinet Ekspresia itu mungkin lebih menghargai waktu orang lain, karena ketika kita kumpul atau ada suatu proker itu kan gak cuma kita ya yang sibukin, tapi juga orang lain yang sibukin. Jadi lebih menghargai waktu orang lain, terus juga mengatur manajemen waktu dengan baik, karena di sela-sela kesibukan kuliah masih ada proker-proker atau tanggung jawab yang harus dilaksanakan. Menurut aku yang pelan-pelan aku merasa berubah dari diri aku selama di Ekspresia yaitu time management, karena kalau join organisasi pasti kita tahu banyak banget prokernya, terus juga kita sebagai mahasiswa pasti tugasnya sebagai mengerjakan tugas yang dikasih dosen. Nah, dari situ aku belajar gimana caranya menata waktu dengan baik, terus juga menyelesaikan program kerja dengan maksimal, dan ya finally aku berhasil melewati semua itu. Ekspresia mengubah diri saya pelan-pelan menjadi pribadi yang lebih bertanggung jawab, dan juga saya belajar di Ekspresia untuk menerima kritik dan saran, dan juga cara menyampaikan pendapat, dan bagaimana cara mengatur waktu antara akademik dan juga organisasi. Harapan aku untuk kabinet selanjutnya adalah menjadi ruang yang aman untuk mahasiswanya dalam berkembang, bertumbuh, juga berproses dengan jalannya masing-masing. Harapan untuk kabinet selanjutnya yang pasti semoga menjadi lebih baik dari kabinet sekarang, menghargai segala detik-detik perjalanan yang ada di kabinet tersebut, karena sekecil apapun, sesebentar apapun kenangannya, pasti itu adalah kenangan yang paling berharga dalam menjalani kinerja dalam satu tahun kabinet selanjutnya. Banget. Harapan aku untuk kabinet selanjutnya tetap pertahankan apa yang menurut kalian baik, dan evaluasi apa yang menurut kalian perlu diperbaiki. Tetap semangat dan jangan hilangkan rasa kekeluargaannya. Semoga kedepannya kalian lebih semangat lagi buat ngejalanin ini. Terus juga jangan takut untuk nyoba ide baru, jangan takut untuk salah juga, tapi jangan sampai itu jadi beban buat kalian sampai kalian tuh kehilangan tahu kalian. Makasih banyak udah sehebat ini selama satu periode, makasih banyak udah sekerja keras ini kalian. Aku titip apa yang udah kita mulai dari awal, semoga kedepannya jauh lebih baik lagi. Kalian tetap harus kompak.
Makasih. Kalau ditanya hal apa yang mau dititipin buat kedepannya, yang paling pertama aku bilang pasti rasa kepedulian terhadap BMP itu sendiri. Karena berjalannya BMP itu juga karena kalian tetap peduli, tanpa kalian sadari sebenarnya kepedulian itu udah ada di diri kalian, makanya kalian tetap ada di BMP dari awal sampai akhir dan mungkin sampai ke depan-depannya lagi juga. Terus yang kedua, rasa hangat yang sudah ada sekarang harus dilanjutkan terus sampai seterusnya. Enggak cuma rasa hangat, tapi rasa saling membutuhkan itu juga harus ada di antara kalian. Karena ngerasain satu periode ini udah bareng-bareng, terus kalau ada yang kurang satu sih rasanya kurang dikit sih. Jadi rasanya pengennya hangat dan rasa saling itu tetap terus ada, entah masih bersama atau enggak, tapi semoga itu tetap selalu ada. Yang pertama, hal yang paling krusial yaitu soal hubungan dari individu ke individu yang lain atau departemen ke departemen yang lain. Itu sangat penting ya, karena dari situ apabila kita udah membangun sebuah hubungan yang baik, dijalani sampai akhirnya juga akan baik. Terus yang harus di-maintain itu sebenarnya lebih ke rasa kepemilikan terhadap organisasi sih. Soalnya ketika itu sudah hilang, kalian menjalaninya akan drain energi banget dan ya udah nggak dapat apa-apa, atau ya mungkin program kerjanya terlaksana tapi kalian nggak akan dapat vibes-nya atau ya memori-memori yang sebenarnya itu tuh sangat bisa kalian dapat kalau kalian mempunyai rasa kepemilikan terhadap organisasi yang cukup besar seperti itu. Terus sama bondingnya juga itu sangat penting ya, karena kan kita juga nggak berfokus sama kerjaan aja, kita juga harus ya bonding satu sama lain, kenal satu sama lain, dekat sama satu sama lain gitu loh. Jangan sampai di dalam sebuah BEM yang aku sendiri nganggapnya atau saya sendiri nganggapnya BEM itu sebagai rumah di kampus ya. Jadi jangan sampai di dalam sebuah rumah kalian nggak akrab sama anggota keluarga yang lainnya. Seperti itu sih. Mungkin dari saya itu aja. Terima kasih. Aku ingin kita tetap saling membersamai supaya tidak ada perjalanan yang sedih antara keramaian tamu-tamu. Hal lain yang pengen aku jelasin, jangan takut-takut untuk mengambil keputusan karena perjalanan ini ada di tangan kalian, karena ini pertama kalinya kalian akan mungkin menjadi ketua umum, jadi staf aktif, kadep, jadi pak biro, atau jadi umum BMP, jadi sekretaris umum di BMP. Jadi rasa-rasa itu valid, tapi aku minta juga untuk jangan tenggelam dari perasaan kurang dan gak pernah cukup itu, karena kita cuma manusia biasa yang pasti akan ada pikiran-pikiran, oh harusnya seperti ini, harusnya seperti itu. Pasti akan banyak hal yang kalian sayangkan, cuma itu dijadiin pembelajaran aja. Dan titip, nanti dibaca ulang LPJ-nya, semua rekomendasi dari kita, dari kakak-kakaknya, dari BPH atau dari staf ahlinya. Titip juga untuk selalu berkabar ketika kalian butuh, karena aku yakin aku dan teman-teman gak akan merasa diberatkan ketika kalian bertanya, karena kita pasti akan selalu tetap ada. Hal yang perlu dititipkan untuk dijaga ke depannya adalah semangat berkomitmen serta tanggung jawab di dalam melaksanakan program kerja di Departemen Akpres ini. Karena bagi saya sendiri, komitmen serta tanggung jawab itu cukup penting di dalam berorganisasi. Karena dari situlah seluruh program kerja bisa berjalan dengan aman dan konsisten. Selanjutnya, bagi saya, tradisi semua Akpres dirayakan itu cukup penting. Awalnya, tradisi ini tercipta karena nggak sengaja dari ulang tahun Aji dan Devi, yang dimana kita itu berniat untuk surprise diam-diam. Nah, tapi ternyata tradisi ini bisa berlanjut sampai saat ini. Kenapa tradisi itu cukup penting bagi saya sendiri? Karena semua orang itu nggak bisa dirayakan. Jadi di Departemen Akpres ini kita coba merayakan bareng-bareng dengan ngasih kue. Terima kasih. Oke, mungkin itu saja dari saya. Saya Pramayuda selaku Kepala Departemen Akpres, pamit undur diri. Yang pertama itu tentu aja rasa kekeluargaan. Jangan sampai tradisi budaya BMP Pendidikan Matematika gitu yang paling terkenal, kita tuh yang paling solid banget, yang paling klop banget. Jangan sampai itu bisa pudar. Gimana caranya kita bisa bukan cuma sekedar jadi partner organisasi
tahu sekedar teman aja, kita menjadi sebuah keluarga dan dinamika organisasi. Terus untuk organisasinya stay relevan ya, jangan sampai perubahan arus gitu. Kita justru ketinggalan, kita justru tergerus dan malah kelihatan gak penting. Jangan sampai kayak gitu. Terakhir ya, untuk teman-teman yang lanjut, terima kasih banget karena itu bukan hal yang kecil gitu untuk melanjutkan ke periode selanjutnya. Terima kasih dan tetap semangat. Semoga di periode selanjutnya bisa menjadi lebih baik, menjadi lebih relevan, menjadi lebih kuat lagi, dan bisa menjadi yang terbaik dan selalu berkembang namanya BNP Pendidikan Mati. Itu aja dari saya. Terima kasih. Oke, pesan dari aku untuk kalian semua anak 24, jaga terus genggaman kalian yang kalian miliki selama satu periode ini. Jangan sampai terlepas apapun yang terjadi nantinya, apapun tantangan ke depan yang akan kalian hadapi dalam perjalanan nanti. Setiap beban bukan lagi jadi hal yang dipikul sendirian, dan beban bersama. Jadi jangan sampai ada yang merasa berjalan sendirian atau nanggung bebannya lebih berat dari kalian ada di sini untuk membangun satu tujuan yang sama. Maka dari itu penting buat kalian untuk sama-sama nurunin ego masing-masing dan menyatukan langkah kalian ke depan. Terakhir pesan dari aku, terus jaga kehangatan dan kekeluargaan yang kalian rasakan dari kita semua. Rangkul adik-adiknya nanti dengan baik, dengan semangat, saling menjaga dan saling menguatkan satu sama lain untuk setiap langkah apapun berat ataupun ringan. Dah. Mungkin kedepannya komunikasinya antar pengurus itu saling terbuka, karena dari situ itu yang hal paling penting sih buat ngejalanin program kerja. Terus juga kekompakan dan rasa tanggung jawabnya juga tetap terjaga. Soalnya dari situ organisasi bisa berjalan dengan lancar, baik, terus koordinasinya juga lancar, dan juga itu tanpa adanya miskomunikasi. Mungkin yang paling pertama itu adalah ciri khas BEMPENMAT. Sesimpel dari contoh budaya salimnya kita, kalau ketemu kita salim, nah itu sebenarnya untuk dibahas output jauhnya itu sangat berdampak. Jadi harapannya semoga tetap masih ada budaya salim-salim. Terus juga budaya kekeluargaannya di BEMPENMAT itu seperti apa, dan juga cara kerjanya, karena itu yang akan melambangkan gimana sih BEMPENMAT itu, dan itu bisa menjadi daya tarik dari BEMPENMAT. Kemudian hal-hal lain yang dijaga adalah rasa sayang dan rasa peduli terhadap organisasi, juga terhadap manusia-manusianya yang di dalam organisasi itu. Karena dengan rasa sayang sama rasa peduli, banyak hal yang tadinya itu adalah sebuah keterbatasan, sebuah halangan, tantangan, itu ada jalan keluarnya. Selalu ada usaha yang bisa kita keluarkan karena kita masih sayang, kita masih peduli sama organisasinya, juga sama orang-orangnya. Bisa jadi salah satu kekuatan untuk kita terus jalan ke depan. Sama yang terakhir, mungkin ini yang paling penting juga sih, karena ini apa yang aku terapkan selama ini, itu penting banget untuk menjaga sebuah harapan dari periode sebelumnya yang berharap kalau periode selanjutnya akan jadi lebih baik, harapan juga dari yang akan melanjutkan periodenya bahwa dia akan melakukan yang terbaik, dan juga harapan-harapan lain baik dari harapan diri kita sendiri, harapan teman departemen, ataupun harapan dari mahasiswa umum dan pihak-pihak eksternal lainnya. Dan dari sebuah harapan itu, ketika kalau misalnya kita ngerasa capek sama organisasi, ngerasa burn out, itu tuh bisa jadi pegangan banget supaya itu bisa bangkit lagi. Karena harapan itu bisa jadi sebuah alasan kenapa kita mulai semua ini. Jadi dengan kalian punya ketiga hal itu, ciri khas PENMAT, ciri khas BEMPENMAT, rasa sayang dan peduli, dan juga harapan yang kalian bawa, itu bisa jadi hal yang sangat mendongkrak diri kita untuk bisa terus hidup di organisasi. Semoga kedepannya tiga hal itu bisa terus dijaga di periode-periode selanjutnya. Knowing that this can't go on forever, it's likely one of us will have to spend some days alone. Maybe we'll get 40 years together, but one day I'll be gone, one day you'll be gone. If we were vampires and death was a joke, we'd go out on the sidewalk and smoke and laugh at all the lovers and their plans. I wouldn't feel the need to hold your hand. Maybe time running out is a gift. I work hard till the
the end of my shift and give you every second I can find, and hope it isn't me who's left behind. What can I say? I'm nothing to myself, and tired of starting up my day, but in the morning I could meet you. And I'm not what I thought I would be without you. I'm not really sure why I slept in my shoes. I'm nothing at all, and I'm nothing at all. Lucky for you, I'm nothing without the thought of starting all my days with the mornings when I see you. And I'm bored of staring at my face every morning.